Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 dan 2 pelajaran PHI. Di sini saya berdua dengan saudari Laili dan saya sendiri Ahmad Rifki Mutias. Pertama-tama acaranya pembukaan, kedua pembacaan materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutupan. Mari kita dengan pembukaan ini dengan pembacaan Al-Fatihah menurut keyakinan agama masing-masing. Al-Fatihah. Oke, di sini kita akan beranjak dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan materi. Yaudah, dengan saudara Laili, Ibu silakan. Sebelum masuk ke dalam materi inti dari presentasi ini, ada baiknya kita mengenal apa itu hukum terlebih dahulu. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah disebut hukum positif. Artinya, hukum yang dipositifkan berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut ius constitutum. Beberapa unsur-unsur dari hukum positif yaitu A. Hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan agama. Khusus bagi yang beragama Islam ditambah dengan hukum waris, wakaf, dan beberapa bidang hukum lainnya. Mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja, yaitu yang secara keilmuan, ilmu hukum administrasi negara, dinamakan basic. Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Manusia hidup dan diatur secara serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan di atas tadi, manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat atau hukum kebiasaan, hukum agama, dan hukum moral. Hukum kebiasaan, hukum agama, dan hukum moral mempunyai daya ikat yang kuat untuk seseorang atau suatu kelompok tertentu. Jadi merupakan hukum bagi mereka, tetapi tidak merupakan atau bukan hukum positif. Ketaatan terhadap hukum kebiasaan, hukum agama, atau hukum moral tergantung pada sikap perorangan dan sikap kelompok masyarakat yang bersangkutan. Negara dalam hal ini, pemerintah dan pengadilan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertahankan atau menegakkan hukum tersebut. Tetapi tidak berarti hukum kebiasaan, hukum agama, atau hukum moral tidak berpegang mempunyai kekuatan sebagai hukum positif. Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Selain hukum positif Indonesia, akan didapati hukum positif Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lain-lain negara atau suatu masyarakat hukum tertentu. Lalu, apakah mungkin ada hukum positif yang bersifat supranasional, misalnya dalam lingkungan ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain? Sangat mungkin, asal dipenuhi syarat ada badan pada tingkat supranasional yang bersangkutan yang menegakkan aturan hukum tersebut apabila ada pelanggaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang norma. Melanjutkan dari materi sebelumnya, kami akan membahas mengenai norma atau kaidah dan sumber hukum Indonesia. Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan,
anjuran dan perintah. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seorang untuk bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Apabila dari segi etimologinya, kata norma itu sendiri berasal dari bahasa Latin. Sedangkan kaidah berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai, kemudian dipersempit makna menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab, qaidah berarti ukuran atau nilai pengukuran. Jika pengertian norma atau kaidah sebagai pelembagaan itu dirinci, kaidah atau norma yang dimaksud dapat berisian kebolehan atau dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah atau anjuran positif untuk melakukan suatu atau dalam bahasa Arab disebut sunnah. Anjuran negatif atau untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut makruh. Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban obligator. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam teori yang dikenal dalam dunia barat, norma-norma tersebut biasanya hanya digambarkan atas 3 macam saja, yaitu obligator, prohibitor, permitter. Akan tetapi di Indonesia, dengan meminjam teori hukum fikih, menurut Profesor Hazairin, norma terdiri atas 5 macam, yaitu halal atau mubah. Jadi itu kalau halal itu harus yang dilakukan agama Islam yang tak apa-apa. Sunnah itu apabila ia mengerjakan mendapat pahala, jika tidak mengerjakan tidak apa-apa. Makruh, jadi contoh makruh itu kayak bulan puasa. Misalkan kita sikat gigi di bulan puasa itu makruh. Wajib, contoh wajib itu seperti sholat, puasa yang dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Haram ya kalau dilakukan mendapatkan dosa, ya kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Selain itu, norma sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari tingkah laku yang berlaku masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap, bergaul, dan berbicara. Norma ini bersikap relatif, artinya penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum yang berisi himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi norma hukum bersifat mengikat atau memaksa. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi para pemeluk dan pengadutnya. Jadi yang pengadutnya itu ya kayak agama Islam gitu, agama Kristen itu pengadutnya. Yang taat akan mendapatkan keselamatan di akhirat, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan hukuman di akhirat. Yang keempat, norma kebiasaan, merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk sama sehingga menjadi kebiasaan. Yang kelima, norma kesusilaan, didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Norma kesusilaan bersifat universal. Ya, jadi itu kayak universal itu kayak sifat menyeluruh gitu dari itu. Artinya setiap orang itu dia memilikinya, hanya untuk dapat wujudnya saja yang berbeda. Sumber hukum Indonesia. Sumber hukum sendiri artinya asal mula hukum, segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Yang dimaksud segala sesuatu tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kategori faktor kemasyarakatan adalah struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan atau adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat, hukum yang berlaku, yaitu hukum yang tumbuh kembang dalam masyarakat, tata hukum negara-negara lain, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, aneka gejala dalam masyarakat baik yang sudah menjadi peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal ini dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum atau disebut juga causa efficient. Yang termasuk dalam sumber hukum formal itu yang sudah kita tahu, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Oke, di sini acara kedua sudah selesai ya. Jadi lanjut acara ketiga, yaitu acara ketiga sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab mulai dibuka. Ada yang bertanya? Ya, tadi yang mulai menunjukkan saudara Sanca duluan. Ya, lanjut saudara Sanca. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dionisius Airel. Ya. Izin bertanya, Ya, bentar. kenapa Lagi mau dicat dulu kita. Kenapa struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu masuk ke dalam kategori faktor kemasyarakatan? Oke, di sini jawab dua pertanyaan dulu ya. Satu lagi pertanyaan. Ya, saudara, bentar. Ya, kira-kira. Perkenalkan, nama saya Putri Karin Briani. Saya izin bertanya mengenai yang tadi ditegaskan mengenai hukum positif. Bagaimana jika hukum positif itu bertentangan dengan asas hukum? Itu menurut interpretasi yang berbeda atau dibantu dengan teorinya? Terima kasih. Siap. Pertanyaannya ini bukan mengapa struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu termasuk kategori faktor kemasyarakatan? Ya, betul. Karena dua-duanya kan basisnya masyarakat ya. Faktor struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, basisnya masih masyarakat kan. Dan ini faktor kemasyarakatan itu kan pasti juga dari masyarakat juga, kan? Makanya itu dia termasuk kategori faktor kemasyarakatan. Masih kurang? Mungkin ada yang pengen nambahin. Ada yang mau menambahkan dari jawaban ini enggak? Dia dari anak-anak ada nggak? Anak-anak sekalian. Ya, dari saudara-saudara mungkin saudari-saudari ada yang mau dinamakan nggak? Masih ada yang ngejangkal di hati nggak gitu pertanyaan jawabannya? Ada tidak? Jadi dari soal saudara Vera, Bagaimana jika hukum positif dan asas hukum bertentangan? tidak ada yang mau menambahkan? Oh ya sudah. Kali presentasi kali ini sudah cukup ya dengan materi kelompok 1. Semoga saja Anda mengerti dan bisa pembekalan untuk masa depannya, amin. Ya, kali ini presentasi akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Oke, saya pamit mengundurkan diri. Saya dan saudara Leri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 1 ya, sudah mempresentasikan materinya. Sengaja penugasan dengan mempresentasikan kelompok yang sudah ditugaskan sesuai kelompok itu semata agar teman-teman membaca gitu. Prinsipnya teman-teman tidak ada kewajiban untuk menyampaikan materi bahkan menjawab pertanyaan, tapi itu
menstimulus untuk merangsang rasa ingin tahu. Apa yang Anda baca harus tersampaikan. Saya melihatnya lebih ke situ. Kemudian ada proses dialog. Biasakan jujur sama sendiri, ya kan? Siap nggak siap. Kemudian terhadap pertanyaan itu seperti apa adanya, dipahami nggak dipahami. Jika dipahami, mencoba menjawab. Jika nggak dipahami, sampaikan nggak dipahami, lempar ke audien. Dan kalau audiennya juga punya hak yang sama, yakinkan kalau materi itu dianggap pemateri tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya menurut pemateri, audien punya hak juga untuk meyakinkan bahwa apa yang ditanya itu memang ada korelasi sesuai. Jadi ada dialog gitu, menarik. Jangan pernah memaksakan kemampuan diri di luar dari kemampuan kita. Jangan memaksakan. Apa adanya, nanti jujur sama sendiri. Saya belum membaca, saya belum menyiapkan ya. Tapi ini kan kita makanya udah antisipasi jauh hari. Makanya tidak ada powerpoint, tidak ada makalah. Saya bebaskan ke teman-teman. Prinsipnya saya ulangi lagi, jangan ada ketakutan, kekhawatiran, baca, dan apa yang sudah dibaca itu coba disampaikan dan didialogkan. Baru kemudian saya masuk di setiap pertemuan sesuai kontrak belajar pada awal, yang nanti baik saya terlebih dahulu awal atau teman-teman terlebih awal. Tapi prinsipnya begini, di bab pertama itu bicara menyangkut hukum dan apa itu pengantar hukum di Indonesia ya, apa hukum positif, apa perihalnya, pengertian hukum dan hubungan antara PAI dengan PIH. Nah itu ya, nanti masing-masing setiap pertemuan itu sesuai itunya materi. Baik, dilanjut ya. Jadi kelompok tadi teman kalian ini dengan saudara Ahmad Rifki Imtiaz, Pak. Ahmad Rifki Imtiaz. Imtiaz itu Mumtaz Cemerlang. Nazmuz Zairah Filaili, waduh namanya mantap sekali. Ini sudah mantap, mempresentasikan, mengawali pengantar, menjadi moderator, kemudian materinya itu udah cukup. Saya dalam hati berpikir saya ini gitu kan, mati. Tapi pas saat dialog itu ada kekosongan, cukup lama. Ini sangat menjenuhkan, nggak benar. Sampaikan aja, saya tidak siap. Saya belum mempelajarinya, coba yang lain bantu untuk menjawabnya. Itu prosesnya ngalir gitu ya, dipastikan seperti itu. Kemudian penutup dapat pembawaan yang baik, riang, fokus pada materi. Pertanyaan juga saya beri apresiasi pada penanya, beri plus penanya dan ya cukup ya, artinya sudah standar lah. Ya dapat gitu, nanti tinggal ditingkatkan lagi. Biasakan salah, jangan takut salah, karena mutiara kebijaksanaan itu akan ditemukan bagi mereka yang jatuh salah, tapi salah yang dibarengi dengan rasa ingin tahu untuk belajar. Sekali lagi, baik, bicara mengenai pengertian hukum ya, tadi sudah diawali apa itu pengertian hukum. Kemudian hukum positif ya, tadi bicara juga mengenai hukum positif. Kemudian siapa tadi? Ahmad lebih bicara norma ya, norma macam-macam norma, baik menurut secara etimologi pakar maupun menurut macam jenis dari norma. Baik, teman-teman perlu pahami sekali lagi, hukum itu pengertiannya itu kalau Anda searching di internet atau buka di buku yang ada di pustaka, pengertiannya banyak, ada ratusan bahkan ribuan. Wajar dong, karena masing-masing pakar lahir dari negara yang berbeda, sosio-geografis, politik, pendidikan berbeda, lahir pendapat yang berbeda secara terminologi. Tapi prinsip dari hukum itu teman-teman harus pahami. Saya kuatkan lagi, ulangi lagi di pertemuan sebelumnya. Hukum mengacu pada contohnya itu ya perjanjian, ya kesepakatan, ya kan. Kemudian putusan pengadilan. Seluruh produk yang peraturan itu adalah hukum, wujud dari hukum itu. Jadi Anda menjelaskan ke masyarakat apa itu hukum, dilihat dari objeknya adalah produk, ya kan, hasil kesepakatan, penyelesaian konflik sengketa hak dan kewajiban. Adanya apa? Perjanjian.
itu bermula ada konflik atau potensi, ya. Itu produk dari hukum kesepakatan, undang-undang, ya, putusan pengadilan itu mengacu. Saya tertarik dengan pendapat Cicero. Jika Anda mau menemukan eksistensi hukum, ya, substansi hukum itu masalah. Dia bukan sebuah ekivalen, bukan sebuah persamaan. Hukum itu seperangkat aturan, ya, untuk menuntut masyarakat kehidupan yang baik. Kalau menurut Gustav, tercapainya tujuan hukum baik keadilan kepastian hukum maupun kemanfaatan yang sebelumnya ahli lain mendapatkan setelah keadilan kepastian hukum itu ketertiban. Jadi di antara banyak pengertian hukum, saya melihat secara ini sebuah tawaran. Bukan saya mendiri pemikiran Anda supaya mengikuti pendapat Cicero, tapi dari beberapa pemikiran Van Vollenhoven, pendapat Van Apeldoorn, kemudian beberapa Hans Kelsen, beberapa ahli hukum lainnya, von Sapik ini. Itu saya pikir yang paling sederhana dipahami adalah pendapat menurut Cicero, seorang advokat pertama yang menyatakan public societas litigius, di mana ada masyarakat, di situ ada masyarakat, bukan masyarakat sebagai subjek hukum, tapi masyarakat merupakan kumpulan subjek hukum yang di mana adanya perbedaan semakin tinggi, ya, heterogen semakin besar, maka perbedaan semakin tinggi. Perbedaan semakin tinggi, tingkat konflik semakin besar. Konsekuensinya, masyarakat semakin banyak kesamaan, maka tingkat konflik, perbedaan makin kecil, maka konflik makin kecil potensinya. Jadi sumber esensinya ada di masalah. Dia bukan sebuah ekivalen, bukan sebuah persamaan dari hukum. Hukum dipahami semuanya mesti bicara aturan. Ada larangan dan perintah, ada sanksi, ya kan? Tergantung, ya kan? Sanksinya dari mana? Kalau dari penguasa yang sah, yaitu publik nanti, baik pidana, tata negara maupun hukum administrasi negara atau pajak. Tapi kalau sanksinya sifatnya mengatur perilaku kehidupan masyarakat manusia untuk tertib yang baik menurut Gustav, tujuan dari hukum, ya berarti lebih pada itu ketertiban. Jadi hukum, sekali lagi, itu eksistensi hukum sederhana yang sasarannya adalah objek manusia itu sebagai subjek hukum. Waktu sendiri tidak perlu hukum, bebas, ya, berlaku hukum apa? Jadi hukum agama, nggak boleh menyakiti diri, nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Tapi secara hukum positif, ya, secara hukum norma, ya, itu sendiri nggak terikat dengan norma hukum, tapi begitu ada makhluk lain, ada pribadi lain, ada manusia lain, satu hukum lain, baru di situ kemungkinan adanya konflik sengketa hak dan kewajiban. Hukum itu lahir. Anda bebas berteriak sendiri, tapi begitu ada tetangga berhak mendapatkan suara yang indah, yang merdu, bukan suara kalau suara apa namanya? Suara apa? Fals, ya kan? Keberatan dong, ya kan? Walaupun itu rumah kamu bebas ngancurin rumahmu, bongkar rumahmu, ya kan? Bahkan bongkar rumahmu sendiri, ya kan? Itu bebas milikmu. Tapi kalau sebelahnya ada rumah orang lain, itu nggak lagi dibatasi, sudah hak dan kewajiban. Kapan kebebasan Anda itu dibebaskan? Secara hukum, saat tidak terkait orang lain, saat tidak mengganggu orang lain, Anda boleh bebas. Tapi kalau kebebasan Anda mengganggu, mengancam orang lain, itulah dibatasi. Satu hal yang saling menjaga lahirnya hukum. Anda lagi nulis pulpen, ya kan? Lagi nulis buku itu, saya ambil bukunya sama pulpennya, mau nggak? Enggak. Ya kamu jangan ambil pulpen buku saya dong. Setuju kan? Setuju. Tasnya saya rampas, mau nggak? Ya kamu jangan rampas sama orang lain dong, iya kan? Kamu sudah berkeluarga, diselingkuhin, mau nggak? Mau nggak diselingkuhin? Berarti jangan selingkuh. Kalau punya pacar 2 atau 5 boleh nggak? Boleh.
secara hukum satu komitmen, ya kan, dalam rangka mencari bibit yang terbaik buat calon ayah. Enak aja sekali kenal langsung jadi, ya kan? Ya tergantung dong pendekatannya. Anda nyari baju, nyari HP, ini provokasi. Anda nyari HP, nyari berapa tempat, satu tempat enggak? Nah, satu tempat kan nyari. Lah itu buat seumur hidup sekali. Makanya dalam proses pernikahan nanti ke depan yang Anda akan lalui itu apa? Anda mau ngelamar kerja, kan nyari alternatif, ada lamaran sampai 100. Benar nggak? Supaya mencari tempat perusahaan yang nggak boleh apa? Gombali, ngasih harapan, ya itu yang nggak boleh. Baik laki maupun perempuan. Ya. Jadi bicara hukum itu konteksnya itu adalah menjaga kepentingan orang lain. Kita mau bahagia, orang lain mau bahagia. Kita mau senang, kita mau untung, orang lain mau senang, mau untung. Paham ya? Jadi jangan bicara boleh pacaran, nikmat tiga. Jadi itu kemudian kemudian di board, kemudian ada tangkapannya itu, bukan itu. Tapi dalam rangka mencari menemukan sosok pasangan yang terbaik. Untuk apa? Untuk calon ibu buat anak, untuk calon ayah buat anak. Jadi nggak boleh bual-bualan, gombal-gombalan, memanfaatkan, nggak boleh. Karena prinsipnya satu, orang lain itu adalah diri kita di luar, kita adalah diri kalian yang di luar, sama manusia itu. Ya, surat An-Nisa ayat 1. Ya Yohanes surat min nafsin wahidah, nafsun min nafsin wahidah, dari satu jiwa, sumbernya dari Tuhan. Jadi damai hidup ini indah, nggak perlu aturan, nggak perlu hukum kalau kita kembali ke hati nurani. Tapi kan satu sisi manusia punya potensi kecenderungan negatif. Apa itu? Maunya menang sendiri, maunya enak sendiri, maunya untung sendiri, kenalan sama orang, untungnya apa buat saya, gitu. Lah kalau yang lain berpikir seperti itu, terus apa motivasinya? Kita berkenalan, berkomunikasi, bersosial. Bagaimana dia bisa tersenyum dengan kehadiran saya? Bagaimana kehadiran saya itu menambah sisi positif? Apa kontribusi yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Ada nggak? Gitu. Paham ya? Belakang? Dimengerti? Itu yang belakang. Ekstensi hukum itu ada ancaman kecurangan, ancaman perbuatan buruk yang ditimbulkan oleh kita. Jadi kan kelihatannya kita kan polos-polos, baik-baik kita, saya, bahkan di kelas 2 di sana ada kecenderungan sisi negatif, ada kecenderungan sisi buruk yang disebut oleh Thomas Hobbes menyebutkan homo homini lupus, manusia itu serigala bagi yang lainnya. Apabila kecenderungan negatif ini serigala bagi yang lainnya mengancam orang lainnya, maka lahirlah apa yang disebut dengan belum omnium kontra omnes, peperangan panas satu sama lain, bawaannya negatif tinggi, bawaannya itu panas hidup ini. Tapi satu sisi kita ingin damai, ingin tenang, ingin orang itu melihat orang tersenyum itu, wah kayak disiram air itu hati. Melihat orang itu kayaknya itu dia tuh mau nusuk gitu, seolah itu. Ya, jadi penampilan di luar, alam yang di luar itu mempengaruhi, tapi bukan penentu, tapi mempengaruhi. Bagaimana keberadaan kita ini menjadi pengaruh yang positif. Ini kan calon pejabat semua nih, calon orang penting semua. Ya beri kontribusi yang positif, ya kan, jangan mentang-mentang anak pejabat pakai Harley kemudian flexing, ya kan, itu udah lama lagi minjem sewa ya, ngebukin orang seenaknya, ya kan, nggak boleh lah. Kalau Anda terpaksa harus berkelahi dan dimulai orang lain dulu, kalau sudah jatuh jangan dihajar, suruh bangun dulu, kan gitu Pak, ya. Suruh bangun, jangan pernah pukul dari belakang, jangan pernah pas orang sudah jatuh di dan suruh bangun dulu, itu gentle, itu berani, itu kuat. Jangan menunjukkan kekuatan sama orang yang lemah. Itu kalau dipaksa, dan pastikan Anda bukan memulainya terlebih dahulu. Jangan, Anda menyesal nanti seumur hidup. Seorang itu bisa masuk surga karena kebaikannya, bisa masuk surga. Tapi di surga ditutup. Bisa dikembalikan gak jadi masuk surga karena ada urusan sesama manusia yang belum selesai.
Tuhan memaafkan segala kesalahan dosa kita. Kasih sayangnya Tuhan, maafnya Tuhan, rahmatnya Tuhan melebihi dari besarnya dosa hamba. Tapi kalau dosa ini terkait sesama manusia secara subjek hukum, Tuhan menahan seseorang untuk bereskan dulu, maaf. Irhaman fil ardi yarhamkum fis sama, katanya. Kualitasmu di akhirat telah ditentukan bagaimana bersosial terhadap sesama, tidak melihat agama ras mana, tapi kehidupan sesama itu perlu dikedepankan. Gitu teman-teman. Kalau bicara hukum, eksistensi hukum, kenapa hukum lahir? Ada potensi sisi buruk dalam diri kita. Kita harus akui itu. Ada. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati dari makhluk jin dan manusia. Jadi kita ini bisa menjadi setan, iblis buat orang lain, dan kalian bisa menjadi iblis, setan buat orang lain. Apa itu cirinya iblis setan? Mengarahkan, mengajak pada hal yang buruk. Siapapun dia, teman-teman. Nah, kalau nggak iblis ya temannya gitu. Ini momentumnya hari Jumat. Baik, terus bicara hukum positif, nggak ada namanya hukum negatif. Positif itu dianggap ada, negatif dianggap nggak ada. Iya kan? Kalau orang lagi ngecek ke dokter gitu kan, baru nikah ya, positif atau negatif? Alhamdulillah positif, ada siapa Bapak ini. Hukum positif itu is positum, is constitutum itu hukum yang berlaku, yang ada di tengah masyarakat. Negatif itu nggak ada. Keburukan itu nggak ada. Kita pahami secara umum kan positif itu baik, negatif itu kan nggak baik kan. Kita pahami secara umum gitu. Bayangan itu nggak ada karena ketiadaan cahaya. Ada cahaya, bayangan nggak ada. Kejahatan itu nggak ada. Di sini ini nggak ada yang jahat. Aslinya, waktu awal penciptaannya nggak ada. Kenapa? Karena sumbernya dari sumber kebaikan. Siapa? Allah sumber kebaikan. Yang sesuatu yang sumber yang datang dari sumber kebaikan maka pasti pasti baik. Manusia dari Allah sumber kebaikan, Tuhan. Berarti apa yang diciptakan Tuhan pasti baik. Iblis dari Tuhan. Iblis baik. Begitu. Kan urutannya gitu logikanya. Sisi penciptaannya iblis itu bagus, dia barometer iman. Adanya orang baik buruk itu berlantaran peran dan kedudukannya iblis. Sifatnya jelek dari sisi penciptaannya baik. Adanya dunia, gitu kan. Dari sisi sifatnya nggak baik, kita harus lepaskan. Saatnya sifatnya menjadi nggak bagus karena pilihannya bukan ciptaan dari Tuhan, keburukan itu menciptakan ini. Dia memilih untuk menjadi iblis, itu yang buruk. Baik, itu hukum positif. Di Indonesia berlaku positif yang berlaku pidana perdata, TN, pajak dan lain-lainnya. Di Korea, di India, ya kan? Di Finlandia, di Amerika berlaku hukum positif sesuai hukum yang berlaku di tengah masyarakatnya. Apa itu hukum positif yang berlaku? Ya sesuai. Di Indonesia sekarang ini kita lagi mempelajari hukum yang ada di Indonesia disebut ius positum, ius constitutum. Ya, yang dikedepankan, yang direncanakan, yang sifatnya ideal, sabda solemn hukum itu namanya ius constitutum. Gitu. Sekarang ius positum, dulunya hukum positif sekarang adalah ius constitutum. Hukum positif yang dulu ada amandemen undang-undang, ada judicial review. Nah, Anda kalau mau tahu, di pertemuan awal saya sudah singgung, saya tekankan lagi. Anda kalau mau mengetahui hukum positif yang ada di Indonesia itu dua. Apa itu? Hukum positif itu kalau nggak hukum material ya hukum moral yang disebut sumber asal muasalnya, gitu kan? Hukum itu kalau bicara sumber itu mengacu pada tradisi di keilmuan ekonomi sumber. Kalau di hukum itu unsur. Kalau di hukum unsur, ya dia asal muasal. Bagaimana hukum itu ada? Hukum Indonesia positif, sumbernya asalnya dari mana? Ya Eropa, Belanda, Eropa kontinental. Ya kan, sistem kita, Prancis, Belanda, ya, Eropa. Kemudian apa lagi? Hukum adat. Kapan sebuah tradisi adat, sebuah kebiasaan menjadi hukum adat? Dua. Yang pertama mengandung sisi positif. Yang kedua, kebiasaan itu berlangsung secara kontinu terus-menerus. Itu hukum adat itu berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, hukum Islam.
bukan hukum agama, tapi ditekankan di sini hukum Islam. Kenapa? Kecenderungan di negara manapun yang keyakinan mayoritas itulah menjadi sumber inspirasi dari pembentukan sebuah hukum negara. Itu kecenderungan di negara manapun diakui. 3 hal itulah yang kemudian melahirkan sebuah corak hukum positif. Nah, kalau Anda mau bedah lagi seperti sebuah bola atau buah, hukum positif itu diibaratkan, digambarkan sebagai sebuah buah. Kalau dibelah menjadi 2, menjadi hukum material, satunya lagi di dalamnya hukum formil. Sekali lagi, Anda mau tahu hukum positif, kalau ibaratnya itu sebuah benda atau sebuah buah, atau Anda bayangin kue roti ya kan, di siang hari ini ya, apa yang Anda ingin dibayangkan, dibelah, di dalamnya ada 2, hukum material dan hukum formil. Hukum material itu bicara mengenai barang siapa, maka sebuah perbuatan masuk tidaknya unsur perbuatan melawan hukum atau tidak diatur itu hukum pidana, hukum perdata, pidana KUHP, perdata KUH perdata, hukum pajak, hukum perbankan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, yang bicaranya mengenai mengatur perilaku tindakan perbuatan manusia, mana kategori yang prestasi, kategori yang masuk melawan perbuatan hukum atau tidak. Ini hukum material. Yang satunya lagi, belahan satunya lagi adalah hukum formil atau hukum acara atau prosedur atau SOP, bagaimana cara menghadapi atau memasuki gerbang ke pengadilan. Jadi formil hukum acara itu bicaranya itu hukum acara, bagaimana mempertahankan hukum material, bagaimana dijalankan hukum material, akibat-akibat tidak dijalankan hukum material. Hukum acara ini kelanjutan dari hukum material menuju gerbang pengadilan. Yang ketiga dan terakhir yaitu sekilas resum materi ya, bab 1 menyangkut apa itu hukum, kemudian hubungan antara PIH dengan PH. Tadi dibahas sama materi hukum positif, saya singgung. Sebelum terakhir saya ingin masuk khazanah keilmuan, membahas apa itu hukum, apa itu aliran, apa sistem, pandangan-pandangan ahli terkait hukum, itu ada di pengantar ilmu hukum. Secara teori itu ada di ruang lingkup PIH, sifatnya universal, berbeda dengan PHI, berlaku hanya di negara tertentu saja. Itu paling penekanan. Keduanya sama sebagai basic learning. Apa itu? Mata kuliah dasar, mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswi fakultas hukum. Harus basic learning. Terakhir, saya ingin sampaikan terkait norma. Hukum bagian dari norma. Norma lebih general, lebih umum dibandingkan hukum lebih spesifik, gitu ya. Nah, tadi diuraikan sama pemateri pakar ahli Ahmad dengan Aili ya, soal pakar yang sudah menyajikan keilmuan sesuai keahliannya, menyatakan bahwa jenis norma selain hukum ada kesusilaan, agama, satunya lagi kesopanan. Menyebutkan seperti itu. Saya hanya tanggapi terhadap penjelasan norma. Saya akan menanggapinya dengan menjawab pertanyaan penanya kedua. Siapa penanya kedua? Namanya? Itu pertanyaan S1 semester atas, pertanyaan sekelas S2 lah. Bagaimana kalau hukum positif bertentangan dengan asas? Nah, itu saya mau jawab di situ. Jadi kalau bicaranya, jadi gini, ini kalau bertentangannya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah dengan peraturan daerah, peraturan yang atas sama yang bawah, mana yang harus dahulu, itu ada kaidahnya. Lex superiori dari garis inferior, hukum di atas harus dilakukan dari hukum bawah. Tapi kalau konteksnya hukum bawah itu lebih spesifik, dia lebih terapan, lebih teknis, berlaku asas lex spesialis derajat lex generalis. Hukum yang sifatnya spesifik, yang konkret harus didahulukan dari hukum yang sifatnya generalis.
seolah kontradiksi, tapi itu diatur sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara hierarkis dari atas sampai ke bawah. Tapi pertanyaan tadi oleh penanya teman kalian, bagaimana apabila undang-undang hukum baik level atas Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun peraturan tingkat bawahnya dari PP, peraturan presiden, menteri sampai Perda maupun tingkat RT, kalau ada bertentangan itu sudah diatur, sudah terjawab, ada kaidah asasnya. Ini yang perlu dianalisa, bagaimana kemudian apabila hukum undang-undang ini bertentangan dengan asas, dengan kaidah. Anda akan menjawab, nggak bisa menjawab satu harus didahulukan undang-undang atau menjawab harus didahulukan asas. Ada dua pandangan di sini. Ya, berdasarkan asas legisme atau berdasarkan teori legisme, ya, berdasarkan hukum positif, ya harus didahulukan aturan undang-undang, selesai. Karena pertanyaan civil law ya, yang mengedepankan sistem hukum berdasarkan tertulis termasuk Indonesia, bagaimana keadilan kebenaran didapat, hakim dalam memutus hendaknya mengacu ke undang-undang, aturan yang tertulis, kebenaran keadilan bisa didapat. Tapi common law ya, Anglo-Saxon menjawab enggak, aturan itu kan tertulis, sifatnya statis, sedangkan manusia berkembang dinamis, tidak bisa mengikuti perkembangan, mengimbangi, maka harus diikutilah apa yang disebut dengan karakter jiwa masyarakat. Ya, lewat juri, ya, common law itu ya, dari beberapa masyarakat diisolasi untuk menentukan benar atau salahnya. Apabila salah, hakim yang memutus, apabila benar akan dibebaskan. Jadi mana yang didahulukan? Undang-undang berdasar hukum positif atau teori legisme. Tapi bagi common law Anglo-Saxon atau dia akan berpendapat pada kaidah-kaidah yang berlaku di tengah masyarakat. Tapi yang ingin saya tekankan seperti ini teman-teman, bicara hukum itu tiga: keadilan, kepastian hukum. Kalau menurut Gustav, kemanfaatan, utilitas atau pragmatisme. Nah, apabila undang-undang yang harus dikedepankan berarti tercapainya tujuan hukum dari sisi kepastian hukum. Tapi Anda kalau mengedepankan asas kaidah yang sifatnya universal, ya, kaidah itu contohnya apa? Kaidah itu ya tadi katanya bahasa Arabnya dari norma, ya kan? Kaidah itu lebih umum, lebih universal. Seperti apa? Seperti contohnya equal before the law. Contohnya seperti apa? Persamaan setiap orang di hadapan hukum. Contohnya seperti apa asas kaidah itu? Contohnya seorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali terdapat putusan dari hakim pengadilan terlebih dahulu, presumption of innocence. Asas itu apa? Tadi yang saya sebutkan mengenai tata peraturan. Asas itu apa? Semua orang itu baik sampai ketahuan tidak baik. Tempat itu semuanya suci sampai ketahuan akan ketidaksuciannya. Semua makanan itu halal sampai ketahuan akan ketidakhalalan. Itu kaidah sifatnya universal, namanya kaidah. Bicara dengan orang normal, bersikaplah normal. Bicara dengan orang abnormal, ya pura-pura menjadi abnormal. Itu kaidah. Itu contohnya kaidah bersifat universal. Sedangkan hukum positif dia berlaku pada suatu negara tertentu. Artinya sekali lagi saya ulangi, tapi itu saya mau tutup. Kalau didahulukan peraturan, berarti tercapainya tujuan hukum, kepastian hukum. Sisi kepastian hukum tercapai. Tapi kalau yang didahulukan itu asas, kaidah, berarti tercapainya rasa keadilan. Karena itu bersifat lebih universal. Idealnya sebuah hukum positif yang berlaku pada suatu negara tertentu memang harus bersumber, bermuarakan, berasal dari asas kaidah hukum yang sifatnya universal. Pabrik pencetak nilai-nilai kebenaran itu adanya di asas di kaidah. Hukum positif merupakan produknya yang ada di setiap negara yang berangkat dari yang harus mengacu pada sumber asas kaidah hukum, dasar hukum, filosofi hukum. Sekian mungkin tanggapan dari saya. Yang pertama terhadap arah materi saya berikan apresiasi sekaligus pada penanya, sekali lagi beri kepada mereka. Kedua, saya juga sudah menyampaikan secara ringkas materi bab 1. Diterima materinya? Pertemuan pertama dipahami? Dipahami?
Cukup. Kok kami yakinkan? Dipahami? Enggak, dimengerti enggak? Dimengerti? Kayaknya ada yang kurang dimengerti. Terlalu berat penyampaiannya, enggak. Kalau rendah, ya. Cukup? Cukup, Pak. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini saya juga telah menyinggung, telah berupaya memberi jawaban yang tadi belum terjawab. Penanya sudah cukup? Cukup ya. Untuk ini menjadi catatan untuk kelompok berikutnya. Silakan presentasikan. Nggak usah sempurna, ya. Nggak usah sempurna. Kalau kalian sempurna, sayanya nggak perlu ada di kelas. Ya, biar saya ada ya. Kurangilah, jangan terlalu sempurna, ya kan? Pokoknya berikan yang ada, bersikap jujur, sampaikan apa adanya, ngalir. Tadi sudah dapat semuanya ngalir. Jangan ada kekosongan terlalu lama, ya kan? Nanti moderator ke depan akan ditunjuk di luar dari kelompok. Jadi kelompok itu semuanya di bawah orang itu adalah pemateri. Saya mengaku mata kuliah PHI, saya pikir cukup untuk pertemuan kedua kita pembahasan di pertemuan 1. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.